Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinda Permatasari yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Dan juga terdapat rekan-rekan saya, yang pertama ada Salma Ifat, lalu yang kedua ada Unik Istiqomah Damayanti, dan yang ketiga ada Karisma Inzia Mauntina, lalu yang terakhir ada Wahyu Intansari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hadis ma'udu dan dilanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya mengenai inkar sunnah, yang merupakan mata kuliah dari ilmu Quran dan hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Junaidi, dan diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat menyimak video pembelajaran ini sebaik mungkin supaya apa yang disampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lalu langsung saja pada materi yang pertama. Baiklah, untuk materi pada slide pertama ini mengenai definisi dari hadis ma'udu. Di sini kami mengambil kutipan dari ketiga tokoh yang dimana mereka memberikan definisi tersendiri terhadap hadis ma'udu. Yang pertama berasal dari Ibnu Al-Saleh. Beliau mengungkapkan bahwa hadis ma'udu adalah hadis yang dibuat-buat, diciptakan dan didustakan atas nama Rasulullah SAW secara langsung. Lalu yang kedua yaitu berasal dari Al-Khatib. Beliau mengatakan bahwa hadis ma'udu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dusta atau dibuat-buat, padahal beliau sendiri tidak meriwayatkannya, melakukannya, apalagi menetapkannya. Lalu yang terakhir yaitu berasal dari Nuruddin. Beliau memberikan definisi bahwa hadis ma'udu adalah hadis yang dibuat-buat atau diada-adakan. Dan dari ketiga definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu bersifat positif untuk kepentingan dakwah ataupun ibadah, apalagi bersifat negatif yang dapat menjerumuskan umat Islam ataupun menyesatkan dan hanya untuk kepentingan egoisme suatu kelompok tertentu, maka hal tersebut termasuk ke dalam hadis ma'udu atau hadis palsu. Dan para ulama juga sepakat untuk tidak menghalalkan hadis ini dan memberikan peringatan untuk tidak menggunakannya. Sejarah kemunculan hadis ma'udu. Para pakar hadis memiliki perbedaan pendapat tentang awal mulanya fungsi hadis ma'udu. Ada yang menyatakan hadis ma'udu terjadi pada awal 10 Hijriah, seperti yang telah disampaikan oleh Mustafa Asy-Syibai di dalam bukunya Al-Sunnah wa Qamatuha fi Al-Tashri' Al-Islami. Usaha pemalsuan ini dikarenakan kepentingan pribadi, primordial, politik seperti pertentangan politik khalifah antara Ali dan Muawiyah. Sedangkan dalam kitab Ulum al-Hadis wa Mustahaluhu Subihi al-Sahi menyatakan bahwa hadis ma'udu lahir pada 41 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pada masa itu pula terpecahnya umat Islam kepada tiga golongan, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Qawad. Golongan Syiah merupakan golongan yang setia kepada Ali juga kepada Ahlul Bait, beranggapan bahwa Alilah yang berhak memegang tumpuk khalifah. Agar konsep ini berjalan mulus, maka mereka membuat cerita tentang keutamaan Ali dengan menciptakan hadis-hadis ma'udu. Demikian pula golongan Muawiyah dan Khawarij sebagai contoh golongan Syiah menetapkan adanya pesan dari Rasulullah kepada Ali sebagai pengganti khalifah sesudahnya, sehingga mereka berani menciptakan satu hadis seperti berikut. Hadis tersebut jelas mendominasi posisi Ali sebagai khalifah dan ia berhak menduduki kursi khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, bukan Abu Bakar dan bukan pula Utsman bin Affan ataupun Muawiyah. Setelah diteliti ternyata hadis ini adalah hadis ma'udu dan tersiar pada pihak lawan politik, yaitu kaum Syiah.
Mereka turut juga membuat hadis lain untuk menandingi kaum aliyin, serta mengukuhkan derajat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah dengan hadis versi mereka. Hadis Mau'udhu tersebut telah menggambarkan kredibilitas Muawiyah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan mendapat derajat yang tinggi bila dibandingkan dengan Ali dan pengikutnya. Pada akhirnya, Mustafa al-Asyibai menyimpulkan bahwa sejak periode tabi'in, usaha pemalsuan hadis telah dimulai baik di masa kibaru at-tabi'in, para at-tabi'in yang pada masa sahabat telah dewasa, maupun pada masa sighar at-tabi'in, para tabi'in di masa sahabat masih anak-anak. Materi selanjutnya yakni tentang hambatan terkait hadis maudhu. Pada masa kibaru at-tabi'in, usaha pembuatan hadis palsu masih relatif kecil dibandingkan dengan masa sighoru at-tabi'in dengan beberapa alasan meliputi: yang pertama, para tabi'in besar lebih menghayati wibawa Rasulullah dibandingkan dengan para tabi'in kecil. Yang kedua, perilakunya lebih memancarkan nilai ketakwaan dan ketaatan beragama. Yang ketiga, perbedaan suhu politik tidak begitu tajam dan belum meluas. Yang keempat, masih banyak di antara sahabat dan tabi'in yang memancarkan nilai keilmuan dan kejujuran. Yang kelima, ketelitian mereka dalam memisahkan mana hadis sahih dan maudhu lebih dekat dengan kebenaran. Dan yang terakhir, mereka lebih membuka rahasia yang baik dan meluruskan sesuatu yang tidak baik untuk terhindarnya hadis-hadis palsu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi adanya hadis maudhu. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hadis palsu atau maudhu, antara lain: 1. Faktor politik. Perselisihan antara kaum Muawiyah yang mendukung Utsman bin Affan dengan kelompok yang simpati terhadap Ali bin Abi Thalib melahirkan sebuah tahkim atau arbitrase. Dari tahkim arbitrase tersebut muncullah berbagai macam golongan kelompok dalam politik dan teknologi. Dari peristiwa yang besar inilah diyakini sebagai awal cikal bakal lahirnya hadis palsu atau maudhu di tengah-tengah umat Islam. Masing-masing dari kelompok tersebut membuat hadis palsu untuk memuluskan dan melegalkan segala aktivitasnya. Dalam sejarah Islam, sekte yang pertama kali memproduksi hadis maudhu yakni sekte Syiah. Hal tersebut diakui sendiri oleh kelompok Syiah. Mereka memproduksi hadis maudhu untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Namun hal tersebut sudah diketahui oleh kelompok Bakariyah. Kelompok Bakariyah pun tidak berdiam diri. Mereka melakukan balasan dengan cara memproduksi hadis maudhu juga. 2. Yakni faktor dendam masuk Islam. Umat Islam setelah berhasil menaklukkan dua negara adidaya, yakni Romawi dan Persia, ajaran umat Islam begitu cepat tersebar secara masif ke berbagai penjuru dan pelosok dunia. Sementara orang-orang yang membenci dan memusuhi Islam tidak sanggup melawan kekuatan Islam secara terbuka. Mereka justru masuk dan melawan kekuatan Islam melalui sendi-sendi ajaran agama Islam itu sendiri dengan cara memproduksi hadis-hadis maudhu yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Hal tersebut dilakukan guna membuat bias dan menjijikkan kepada pemeluk ajaran agama Islam sehingga umat Islam lari dan keluar dari ajaran agama Islam. 3. Faktor fanatisme kesukuan mazhab fikih. Umat Islam di kala waktu sebagian pemerintahan Daulah Bani Umayyah begitu nampak sekali kefanatismean Arabnya, sehingga sampai-sampai orang yang bukan dari Arab mereka terdiskriminasi dan terisolasi dari lingkungan pemerintahannya. Dari situasi demikian, ada di antara mereka non-Arab yang memproduksi hadis maudhu guna untuk memperkuat kedudukan posisinya dalam pemerintahan. Namun kabilah Arab tidak tinggal diam diri. Mereka membalas apa yang telah dilakukan oleh Persia. Muncullah hadis palsu atau maudhu dari kabilah Arab yang fanatik terhadap bahasa Arabnya. Fanatisme semakin berlanjut hingga fanatisme dalam mazhab fikih.
Pengikut mazhab Hanafi menilai bahwa mazhab merekalah yang paling benar, sementara mazhab lain selain mereka direndahkan seperti mazhab Imam Syafi'i. Masalah perbedaan mazhab ini juga mendorong setiap pengikutnya yang fanatik untuk membuat hadis maudhu, guna untuk melegitimasikan pembenaran setiap masing-masing kelompok dalam mazhab fikih. 4. Faktor tukang cerita atau qasasoh. Hadis maudhu bisa muncul dan tersebar dari lisan-lisan para sang ahli dongeng atau qasasoh yang bertujuan untuk mencari dan menarik perhatian dari para jamaah pendengar sejatinya. Para pendengar setianya yaitu orang-orang yang kurang memahami ajaran agama Islam, sehingga dimanfaatkan agar undangan untuk naik panggung bercerita banyak diterima dan memperoleh pundi-pundi uang. Materi kisah yang disampaikan kepada para pendengar setianya adalah materi propaganda susupan hadis maudhu. Kebanyakan tokoh tersebut berpura-pura menjadi orang yang paham tentang ajaran agama Islam. Materi yang disampaikan oleh sang tukang dongeng adalah beberapa materi periwayatan hadis maudhu. Seakan-akan hadis tersebut datang dari Nabi Muhammad SAW dengan cara membawa perawi sanad hadis ketika disampaikan kepada para pendengarnya. Maka seakan-akan hadis tersebut adalah hadis yang diterima dari tukang dongeng memang datang dari Nabi Muhammad SAW. 5. Faktor penjilat penguasa. Semua cara akan dilakukan hanya untuk mempertahankan posisi kedudukan dalam pemerintahan atau untuk mencari perhatian sang penguasa di saat itu. Hal yang dilakukan untuk melancarkan segala urusannya adalah dengan cara memproduksi hadis maudhu atau palsu, bahwa seakan-akan ungkapan yang diucapkannya tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu yang dilakukan Ghiyath bin Ibrahim An-Nakha'i dikala ia sedang masuk ke dalam istana sang penguasa, yakni Khalifah Al-Mahdi. Sang khalifah sedang bermain-main dengan burung merpati, kemudian Ghiyath mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar sabda tersebut, Ghiyath langsung diberi hadiah 1000 dirham. Namun setelah khalifah mengetahui bahwa hadis tersebut merupakan hadis palsu, merpati tersebut langsung dipotong sembari bersaksi bahwa Ghiyath adalah seorang pendusta kepada Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor yang paling menguasai dan mendominan dalam terjadinya kemunculan serta penyebaran hadis maudhu di kalangan umat Islam adalah faktor politik, yang diawali dengan peristiwa besar dalam sejarah peradaban dunia Islam, yakni peristiwa Fitnah Kubro. Dari peristiwa Fitnah Kubro itulah umat muslim mulai terkotak-kotak dalam beberapa golongan. Dari setiap golongan tersebut berusaha untuk melegalkan posisi kedudukan mereka masing-masing dalam golongannya dengan menggunakan dalil-dalil teks keagamaan. Terlebih khususnya lagi, teks yang digunakan adalah sabda-sabda suci Nabi Muhammad SAW. Perkembangan hadis maudhu. Pendapat ulama Syalah al-Dih al-Abdabi berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW atau dalam pengertiannya yang pertama mengenai al-wad sebagai telah diuraikan, dibuka dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi dan hal ini dilakukan oleh orang munafik. Sedangkan pemalsuan hadis yang berhubungan dengan masalah agama atau dalam pengertian kedua mengenai al-wad belum pernah terjadi masa Nabi SAW. Tersebut hadis maudhu di tengah-tengah masyarakat, meskipun ada hadis maudhu yang isinya baik, namun banyak diantaranya membawa dampak negatif. Salah satunya menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Suatu masjid yang diserang oleh pihak lain dengan menggunakan hadis maudhu berusaha membela dan mempertahankan kelompoknya, bahkan dengan menyerang kelompok penyerangnya dengan membuat hadis palsu juga. Akibat terjadinya saling serang menyerang, ini menyebabkan semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam.
Semua itu nantinya berdampak pada melemahnya persatuan dan kesatuan antara umat Islam satu dengan lainnya. Para ulama tidak hanya mengkaji dan meneliti sanad saja, tetapi mereka mengenakan syarat khusus yang dilihat pada matan hadis tersebut untuk melihat kesahihannya. Gerakan pemalsuan hadis ini tidak berhasil dilakukan sepenuhnya, namun dapat mengganggu. Sementara para ulama, gerakan pemalsuan hadis ini sekurang-kurangnya berhasil memperlambat mereka dalam mengambil hukum dari hadis, karena terpaksa membuat kajian dan penelitian dalam berbagai aspek sanad dan matnat. Selanjutnya, para muhaddisin telah berhasil mengidentifikasikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran hadis palsu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisnadkan hadis. Yang kedua, meningkatkan usaha pencarian hadis. Yang ketiga, meningkatkan tindakan tegas terhadap pemalsu hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan perawi hadis. Dan yang kelima, menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk mengetahui hadis maudhu. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, lebih-lebih sejak terbunuhnya Al-Husain bin Ali, terjadi perpecahan tajam di kalangan umat muslim yang mengakibatkan munculnya beberapa faksi Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan Jumhur, dan pemalsuan hadis kian menjadi-jadi. Tiap golongan berusaha memperoleh legitimasi dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka tidak menemukan dalam kedua sumber itu, maka sebagian mereka menginterpretasi Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan kepentingan golongannya. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang bukan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, merupakan suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi tidak bersumber darinya. Suatu hal yang mengada-ada atau dusta yang bisa dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi adanya hadis maudhu, yaitu faktor politik, dendam masuk Islam, fanatisme, kesukuan nazab, fikih, tukang cerita, dan penjilat penguasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari adanya hadis maudhu yaitu dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian terhadap apa yang menjadi sabda Nabi yang sesungguhnya, sehingga dapat mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.